Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa lagi di pagi ini. Kali ini kita akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku pada pembelajaran ketiga. Oke, anak-anakku semuanya, simaklah dengan baik dan dengarkan dengan seksama ya. Di pembelajaran ketiga ini kita hanya mengulas dari materi-materi yang sebelumnya. Untuk itu perhatikan baik-baik anak-anakku semuanya. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Nah, ini di hewan ikan ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Kandungan-kandungan gizinya itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Untuk menjaga daya tahan tubuh kita, kesehatan tubuh kita, maka jangan lupa makan ikan setiap hari. Nih, di perkembangan hewan. Perkembangan hewan, masih ingat anak-anakku semuanya? Yang pertama ada ovipar, kemudian vivipar, dan ovovivipar. Ingat, apa sudah lupa ini di materi sebelumnya? Nah, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Masih ingat apa belum? Baik, kalau masih ragu atau kita butuh merefresh otak kita, baik, kita ulas lagi. Ovipar, vivipar, ovipar yaitu berkembang biakan secara teratur. Ya, untuk ovovivipar itu ciri-cirinya adalah embrionya yang berkembang biak dalam ikut contoh-contoh hewannya dari ikan hiu, ikan pari, ada kuda laut, ada platypus, nah itu perkembangan biakan hewan sebenarnya dalam
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ide pokok. Masih ingat ide pokok? Mari kita bahas kembali. Ini adalah salah satu contoh paragraf. Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Letak kalimat utama ada yang di awal paragraf atau namanya deduktif, ada yang di akhir paragraf atau induktif, dan ada yang di awal dan akhir paragraf atau campuran. Jadi ada 3 macam ya teman-teman. Yang di awal namanya deduktif, yang di akhir namanya induktif, dan yang di awal dan akhir namanya campuran. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Pada paragraf tersebut terlihat bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Setelah kita bisa menentukan di mana kalimat utamanya, maka selanjutnya adalah kita harus menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok berada dalam kalimat utama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, paragraf adalah pengembangan dari ide pokok. Ini adalah contoh dari paragraf yang di awal. Setelah kita bisa menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut, maka selanjutnya kita cari ide pokok yang ada di dalam kalimat utama. Jadi, kalian dapat menemukan ide pokok di kalimat utama. Cara menentukan ide pokok suatu paragraf, yang pertama, kita harus membaca paragrafnya, lanjut kita mencari kalimat utamanya, dan menentukan ide pokok. Jika kita balik, maka untuk membuat paragraf, kita harus menentukan ide pokoknya, membuat kalimat utama dan kalimat pengembang, dan akhirnya jadi paragraf. Cara membuat suatu paragraf, kita tentukan ide pokoknya, yaitu organ gerak terdiri atas 2 macam. Kemudian, membuat kalimat utama dan kalimat-kalimat pengembang. Kita bisa meletakkan kalimat utamanya berada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal paragraf dan ditekankan di akhir paragraf. Langkah terakhir setelah kita membuat kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang adalah kita menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Itulah tadi cara menemukan ide pokok suatu paragraf atau membuat suatu paragraf. Nah, setelah kalian semua mempelajari tentang perkembangbiakan hewan dan juga menemukan ide pokok, sekarang selanjutnya adalah kalian saatnya mengerjakan tugas. Seperti biasa, tugas Pak Guru buat pakai Google Form dan Pak Guru buat acak untuk menghindari kerumunan agar kalian tidak bekerja kelompok di rumah masing-masing ya. Bekerjanya di rumah masing-masing, maksudnya Pak Guru. Selalu sehat, tetap semangat. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai berjumpa besok pagi di materi selanjutnya.